Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa-siswi SMA, SMK, MA di seluruh tanah air. Sebelum dimulai pembelajaran ini, silakan untuk berdoa menurut agamanya masing-masing. 7 prinsip hidup. 1. Jujur. 2. Tanggung jawab. 3. Visioner. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 6. Adil. 7. Peduli. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, antara lain kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Dalam video sebelumnya yaitu kita membahas materi pembelajaran secara garis besarnya. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang bagian D adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dari materi yang tadi kita akan membahas yaitu tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana antara lain adalah upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kasus serta terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang bagaimana yang dikatakan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan? Yaitu di mana pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, para penjahat, penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan. Maksud di sini bukan arti penjahatnya, tapi para pejabatnya yang memberikan pelayanan yang baik. Ya, di mana penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum. Juga menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Nah, dari penegakan yang tadi, dari supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Itulah yang akan terjadi. Sekarang mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang bagaimana yang dikatakan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara? Yaitu di mana salah satunya ya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana KPK itu adalah lembaga ombudsman Republik Indonesia. Bagaimana yang dikatakan dengan Komisi HAM atau Hak Asasi Manusia. Juga ada yang dikatakan dengan KPAI. Yang bagaimana yang dikatakan KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Termasuk, nah ini yang dikatakan sebagai lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Salah satunya tadi ada yang dikatakan juga dengan
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Nah, itulah upaya-upaya bagaimana kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang bagaimana yang dikatakan dengan meningkatkan pengawasan. Salah satunya tadi, semua berkewajiban, yaitu kualitas harus ditingkatkan. Ya, bagaimana supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kualitas siapa? Ya sumber daya manusianya. Ya, termasuk aturannya sudah disampaikan. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, dari apa saja ya meningkatkan ya artinya pengawasan masyarakat itu ya, dan lembaga-lembaga politik. Nah, artinya untuk kesadaran bernegara, lembaga politik antara lain baik apakah formal maupun non formal. Nah, mereka semua lembaga-lembaga politik pun harus ikut bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak dan ini. Ya. Apa ini itu? Ya, untuk jangan sampai penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu hanya khusus oleh siapa tadi? Oleh apakah hanya polisi saja? Nggak bisa seperti itu. Tapi semua masyarakat juga harus sadar terhadap meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Bahwa kita dalam lembaga politik ini banyak sekali ya, untuk menegakkannya. Baik hak termasuk kewajiban warga negara. Nah, dari yang selanjutnya adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal. Yang formal yang bagaimana meningkatkannya itu? Kesadarannya bagaimana? Satu, pendidikan formal. Ya, tadi itu di bawah coba bisa dilihat bahwa kita dengan sekolah harus bagaimana yang lebih bagus. Yang non formal, siapapun boleh baik independen atau dependen, silahkan saja hal-hal yang seperti itu. Bagaimana meningkat kesadarannya? Itu yang harus diperhatikan. Ya, antara lain ya kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Nah, kegiatan yang kursus-kursus yang bagaimana? Tadi bahwa kita keagamaan otomatis bahwa kita harus berakhlak, begitu kan. Tadi sudah dikatakan bahwa awal-awal yang pertama adalah jujur, jujur, jujur. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bagaimana supaya kita jujur kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Sampaikan di sana baik formal maupun non formal. Kursusnya kursus apa? Ya, silakan banyak sekarang kursus-kursus tentang keagamaan. Kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan pengajian, kita mendengarkan dimanapun silakan. Yang penting dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Bukan hanya kita mendengarkan hoax saja. Nah, ini meningkatkan penyebarluaskan. Sekarang kalau kita lihat, ya penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara itu kadang-kadang orang hanya melihat hoaxnya saja. Nah, selanjutnya meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya. Nah, apa yang dikatakan profesionalisme? Dalam bahasa Inggris dalam bentuk profesionalisme itu apa? Suatu keahlian orang yang ahli. Profesionalisme itu. Lembaga keamanan kalau orang-orang sudah mengerti ahli dalam lembaga keamanan bagaimana supaya negara kita lebih aman. Ya, dan pertahanan negara. Ya sekarang harus bisa lihat juga lah pertahanan negara Indonesia. Sudah banyak pembelian, sudah banyak segala sesuatunya. Supaya apa? Tadi jangan sampai upaya-upaya pemerintah
dalam penanganan kasus itu tidak terlaksana. Dengan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis. Di sini sudah jelas. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kita bisa lihat di gambar di sana, dari mana-mana, kita tempat ibadahnya masing-masing, siapa saja bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang paling utama adalah kebangsaannya. Bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia untuk NKRI. Tidak ada saling yang lain-lain selain meningkatkan kerjasama yang harmonis. Ya kan? Coba bisa dilihat tuh. Semua kita didik dalam bentuk Pancasila. Baik pemuda-pemudanya, siapapun bahwa kita sesuai dengan Pancasila. Nah, ini yang harus dipahami. Tadi apa yang paling utama? Adalah pemahamannya. Memahami. Jangan kita hanya berkata tapi kita tidak paham dan kita tidak pernah melaksanakan. Bagaimana? Tidak pernah melaksanakan sesuai yang tadi upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Jangan dibaca tapi dilaksanakan. Nah itu ya, dari itu. Maka kita lanjutkan kepada selanjutnya dari upaya itu. Contoh coba kita lihat. Lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum. Tadi udah dibahas kan. Kepolisian. Tadi sudah dibahas bahwa polisian itu penanganan kasus-kasus pelanggaran hak warga negara serta lalu lintas serta memberikan tindak pidana. Tidak hanya kepolisian juga. Kalau kita bisa lihat dinas perhubungan, ya dari dinas perhubungan apalagi banyak lagi yang lainnya apa? Tadi memberikan satu lalu lintas yang lebih bagus di masa yang akan datang. Nah ini bisa lihat juga dari ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, penanganan kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Kita ini lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum. Ya, sudah jelas ditambah lagi dengan TNI. Penanganan kasus-kasus separatisme, ancaman keamanan dari luar dan lain-lain. Ini tugas-tugas yang harus diinikan, ya, dipahami dan dibetulkan oleh kita sesuai dengan aturan-aturannya. Tadi juga sudah mengenai hukumnya, yaitu lembaga peradilan. Dari lembaga peradilan ini memberikan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja nih vonis atau kasus pelanggaran ini? Yang tadi ketika kita melanggar sesuatu dari apapun juga kita harus menerima. Jangan kita hanya bisa berbuat tapi menerima ketika ada vonis pelanggaran kita tidak tahu yang dikatakan dengan apa yang dikatakan dengan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, maka dari itu selain melakukan upaya-upaya yang tadi juga pencegahan pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Apa saja yang sudah terjadi di sini? Tindakan penanganan dilakukan oleh apa? Lembaga negara dan mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Tadi menegakkan hukum itu yang bagaimana juga menegakkan hukum. Udah jelas ini kan menegakkan hukum baik kepolisiannya dan semuanya seperti begitu. Nah, makanya bagaimana? Mari kita membangun partisipasi masyarakat. Ya. Nah, kita membangun partisipasi masyarakat di sini dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Apa saja contoh-contoh perilaku membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Satu, mari kita sama-sama saling menghormati. Saling menghargai. Melindungi antar sesama. Saling menghormati, saling menghargai, melindungi antar sesama. Ini membangun bagaimana kita sebagai masyarakat. Jangan kita gontok-gontokan. Ya, terus lagi tadi yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini contoh-contohnya. Apalagi memberikan contoh perilaku yang baik. Ini yang paling susah. Dan melindungi antar sesama.
Tadi sudah jelaskan juga. Ya, memberikan contoh perilaku yang baik itu jujur, 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 tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Itu kan ada di sana dikatakan adil, kita terus seperti begitu. Berikan contoh perilaku yang baik. Kenapa? Setiap manusia harus mempunyai akhlak yang baik. Ya. Bagaimana tadi tak? Kalau kita katakan dan menegur teman ketika berperilaku tercela. Nah itu. Iya, jangan kita biarkan. Kita mencoba untuk yang lebih bagus lagi. Bagaimana kita membangun atau menegur teman ketika berperilaku tercela. Jangan malu. Teman kita sudah tidak sesuai dengan aturan. Mari kita sama-sama. Ya, untuk apa? Memberikan yang terbaik. Udah tahu perilaku tidak sesuai oleh teman kita diteruskan ketidaksesuaiannya itu. Diberikan masukan supaya kita tidak sesuai. Nah, ada lagi contohnya mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Undang-undang lalu lintas. Udah kita mentaati peraturan serta perundangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Diwajibkan bahwa kita kalau memakai suatu kendaraan harus sesuai dengan surat izin mengendaranya. Ya, apalagi sekarang ya kan, dari mentaati peraturan perundang-undangan sudah ada lagi pembuatan SIM sekarang itu adalah bermacam-macam, ada SIM C, ada SIM C1 dan SIM C2. Bagaimana SIM C1, bagaimana SIM C2? Sekarang kan anak-anak sudah bisa memakai, maaf nih, kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai terhadap dirinya. Itu tadi sudah jelas. Jangan pakailah dengan perilaku tercela, perilaku yang kurang baik. Anak baru usia 10 tahun sudah mau pakai dengan cc 250 cc kalau di kendaraan. Ini yang banyak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau kita usia belum 18 tahun, ya menggunakan SIM C saja dulu dengan cc yang paling rendah. Begitu. Nah, berarti siapapun harus mentaati peraturan serta perundangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Bergabung dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Lembaga masyarakat sekarang banyak yang dikatakan dengan LSM, ya kan? LSM-nya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apalagi kita masuk ya dalam bentuk KNPI, ya kan? Wah, segala masuk nih. Terima kasih nih, pemerintah sudah demikian. Tinggal kita bagaimana sebagai masyarakat harus ikut membangun partisipasinya supaya jangan sampai terjadi pelanggaran. Ya, ini yang paling utama. Tambah lagi, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Coba, yang pro rakyat itu apa saja? Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang kurang baik, ya masyarakat menginginkannya bagaimana supaya lebih baik lagi. Ya kita harus ikut pemberdayaan masyarakat supaya lebih maju. Apapun pemberdayaan itu harus kita dukung kebijakan yang pro rakyat. Kenapa? Kita dari rakyat. Ya, oleh rakyat, untuk rakyat. Begitu. Nah, makanya di sini membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ini sangat sekali. Begitu. Makanya ya upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak ini merupakan bahwa pemerintah akan berhasil dan tidak akan berhasil tanpa ya, didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Ya. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, bagaimana pemerintah? Ya. Yang mencerminkan tentang apa? Penegakan. Yang intinya sebagai warga negara, ya, dari bangsa dan negara harus bagaimana? Yang beradab. Ya, itu kan susah kalau yang beradab itu. Beradabnya bagaimana? Yang beradab sudah sepatasnya sikap dan perilaku kita ini mencerminkan sosok manusia yang menghormati keberadabannya ya secara kafah. Bagaimana kafah yang di sana? Ya,
Satu, itu bisa ditampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga. Berperilaku dulu di lingkungan keluarga. Bagaimana perilakunya tadi sudah sampaikan kan di sana. Jangan sampai kita berperilaku tercela. Dari lingkungan keluarga, sekolah. Dari sekolah, baru kita ke masyarakat. Dari masyarakat, baru sebagai keluarga negara. Sebagai apa warga negara? Bangsa dan negara. Jadi ada 4 yang harus diperhatikan. Bahwa kita membangun partisipasi pencegahan ini. Intinya yang tadi, apa dulu? Sikap yang beradab yang ditampilkan dalam perilaku yang baik. Ya, insya Allah tidak akan lagi ada terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, apalagi ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita semua. Makanya kita harus ketika ada terjadi pelanggaran, mari kita sama-sama. Ya, harus memberikan yang terbaik. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Ya, juga jangan lupa ya untuk subscribe-nya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.